Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Scorpio 1 sampai 15 Oktober 2022. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara ya. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan pastinya. Dan ini energi general teman-teman, energi banyak orang. Dan pastinya tidak akan resonate untuk semua orang ya. Tingkat keresonatannya juga tidak akan 100%, mungkin sekitar 50 sampai 90% saja. Oke ya. Dan seperti biasa saya akan selalu menawarkan produk-produk saya teman-teman. Ini ada bedak ya, ini bedak aura, ini harganya 120.000, ini bedak tabur, dan ini manfaatnya biar kelihatan lebih cantik, lebih menarik ya, disenangi oleh banyak orang, dan untuk membersihkan aura negatif juga ya. Mudah-mudahan rezeki juga ada ya, seperti itu. Dan ini minyak wangi aura, ini harganya 130.000, ini isinya 50 ml buat laki-laki dan perempuan ya, masalah wangi disesuaikan nanti. Dan ini isinya 30 ml, ini harganya 85.000, dan ini saya khususkan untuk asihan ya teman-teman, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang seperti itu. Dan ini madu karomah, ini manfaatnya saya khususkan untuk ruqyah, melepaskan aura negatif di dalam tubuh kalian, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, kelancaran pekerjaannya atau rezeki seperti itu. Dan ini harganya 90.000, isinya 350 gram seperti itu ya. Bagi teman-teman yang berkenan untuk memiliki produk-produk saya, silahkan hubungi saya WhatsApp. Ini WhatsAppnya. Dan kita ngebahas kehidupan dulu. Bagi kalian yang mau konsultasi personal reading, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian ya sampai akhir hayat, dan itu biayanya sekitar 100.000 ya teman-teman. Kehidupan zodiak Scorpio 1 sampai 15 Oktober 2022. Banyak dari kalian yang merasakan kesendirian, kesepian, merasa tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Jadi dalam arti gini, merasa orang lain itu tidak mengerti kalian. Mungkin beberapa dari kalian merasakan ada kesepian, ada kesedihan. Saya tidak bilang kalian susah ya teman-teman. Kadang-kadang kita merasakan kesedihan, kesepian itu bukan karena kita nggak punya uang atau kehidupan kita susah. Banyak juga dari teman-teman atau dari siapapun ya gitu, di saat kita tidak kekurangan uang, tidak kekurangan makanan, tercukupi ya segala kebutuhan kita, tapi tetap ada rasa kehampaan. Kadang-kadang ada yang seperti itu ya, dan itu disebabkan mungkin banyak orang-orang yang tidak bisa mengerti kalian, atau ada beberapa hal yang memang kalian lakukan itu salah, apapun itu. Jadi berintrospeksi dirilah ke diri kalian sendiri, apa yang pernah kalian lakukan atau yang sudah kalian lakukan, kesalahan apa sehingga Tuhan itu seperti mengambil kebahagiaan dari batin kalian. Tetapi kalau kalian memang istilahnya merasakan kesedihan karena ekonomi, sepertinya akan ada kabar baik ya. Kabar baiknya, banyak dari kalian yang akan mendapatkan keberkahan rezeki yang memang tidak terduga. Ini seperti suatu keajaiban yang akan datang kepadamu. Ini rezeki besar, rezeki yang memang akan datang pada waktu yang tepat dan jangka panjang. Bisa juga berhubungan dengan kedudukan, ada jabatan yang kalian dapatkan, ada promosi jabatan misalnya, atau ada orang yang memberikan kepercayaan kepadamu, entah tender, entah kontrak, entah yang berhubungan dengan kerjasama. Ya ini kerjasama tuh banyak ya teman-teman, banyak hal, entah usaha yang harus dikelola oleh kalian atau proyek apapun yang dikelola oleh kalian. Tetapi ini butuh sekali kerja keras, kerjasama, dan juga pengetahuanmu. Jadi kalau teman-teman memang dikasih tanggung jawab yang besar oleh
instansi tertentu, perusahaan kalian atau siapapun, ini benar-benar harus kalian kuasai, entah medannya, entah proyeknya seperti apa, atau cara menjalankannya seperti apa, cara istilahnya mengembangkannya seperti apa, harus dipelajari. Kalau kalian tidak berwawasan akan kelibas. Banyak orang yang mumpuni, yang ingin mendapatkan itu, sehingga ketika kalian dikasih kepercayaan tidak bisa dipercaya dan tidak bisa menyelesaikan dengan sangat baik, kalian akan diganti dengan orang yang baru. Jadi intinya gini, intinya kesuksesan ini atau keberhasilan ini akan kalian dapatkan ketika kalian punya sesuatu yang memang orang lain merasa kalian tuh mumpuni di bidangnya, ataupun ketika kalian dipercaya pun kalau kalian tidak bisa istilah menjalankannya, tidak bisa untuk mengelolanya, tidak bisa untuk melakukannya dengan hal-hal yang bagus ya gitu, atau dengan hasil yang baik, itu akan cepat diganti. Jadi tergantung kalian teman-teman. Kalau kalian bisa, kalian akan bertahan, dan ini dalam jangka waktu yang lama. Dalam arti keberuntungan ini akan bertahan lama. Tapi kalau memang kalian tidak bisa, ya berakhir. Karena di sini keberuntungan ini dikelilingi oleh orang-orang yang toksik, orang-orang yang memang saling sikut-sikutan, saling ingin mengambil kesempatan dan ingin mempunyai keberuntungan yang baik juga. Jadi intinya sepertinya ada persaingan yang kurang sehat juga, hati-hati ya. Tapi bagi teman-teman yang selama ini banyak didolimi, banyak disakiti oleh orang-orang yang toksik, ini bisa keluarga, orang terdekat yang menghancurkan kehidupanmu, entah secara pekerjaan, entah secara batinmu, ya dirimu, entah secara keluargamu atau rumah tanggamu, sepertinya akan ada kabar baik. Semua ini akan berakhir dan diganti dengan kebahagiaan. Ada jalan keluar, dan pada akhirnya sepertinya kesedihan kalian ini, sesuatu yang toksik dalam hidupmu ini akan secepatnya berakhir. Kayaknya seperti itu, dan akan bertemu dengan kehidupan yang memang seharusnya kalian miliki. Entah jodohmu, entah rumah tanggamu akan membaik, entah kehidupanmu akan membaik, atau entah yang akan jadi hakmu itu akan kembali kepadamu. Mungkin dulu itu hak kalian ini diambil oleh mereka ya, tetapi pada akhirnya setelah waktu yang tepat, dalam kurun waktu yang cukup lama, akan dikembalikan lagi kepadamu. Ini bisa berhubungan dengan warisan, kekuasaan, atau hal apapun ya teman-teman, atau nama baik yang kembali pulih, bisa juga seperti itu. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi kalian yang menjalankannya, terutama yang beragama Islam ya, pastinya muslim dan muslimah. Ini udah saatnya sholat Isya. Kita ngebahas keuangan ya. Keuangan zodiak Scorpio 1 sampai 15 Oktober 2022. Kalian seperti udah saatnya melepaskan beban di dalam kehidupanmu, di dalam pikiranmu, di dalam pundakmu ya teman-teman. Beban pikiran, beban tanggung jawab, atau beban orang-orang yang tidak baik yang selama ini menggerogoti kalian, mengelilingi kalian. Udah saatnya selesai, finish, diganti dengan kebahagiaan. Ini kebahagiaan ini macam-macam teman-teman. Kalian tuh bisa juga kebahagiaan ini kalian bertemu dengan seseorang yang benar-benar mencintai kalian, belahan jiwa kalian. Ini bisa rumah tangga yang tadinya terpisahkan karena berbagai hal ya, entah karena permasalahan apapun atau karena kejahatan siapapun ya yang ingin memisahkan kalian. Ini sepertinya sebentar lagi akan kembali bersatu. Tetapi bisa juga teman-teman ini akan bertemu dengan seseorang yang memberikan warna baru dalam kehidupanmu, dan ini sepertinya akan dijadikan bisa jadi belahan jiwa kalian. Ini mungkin misalnya kalian tuh baru ketemu dengan mereka ya, dengan dia gitu, akhirnya ada indikasi menjadi soulmate kalian atau jodoh terbaik kalian nanti ke depannya. Bagi kalian yang memang belum pernah nikah ya, seperti atau udah pernah nikah tapi masih lagi single misalnya gitu. Tetapi bisa juga di sini seperti ada keberkahan rezeki yang akan datang kepadamu. Ini berhubungan dengan kepercayaan. Ini kepercayaan ini banyak teman-teman ranahnya, bisa berhubungan dengan kalian tuh seperti suruh mengelola usaha tertentu, entah dagang atau apapun itu. Bisa juga suruh mengelola proyek tertentu atau tanggung jawab tertentu. Ini berhubungannya ada yang besar, ada yang juga yang sedang-sedang aja, tapi ini sangat berdampak besar untuk ekonomi kalian ke depan.
kalau kalian mampu. Tapi ada juga yang berdampak sangat besar untuk peningkatan karir dan kedudukan kalian ke depannya. Kalau kalian memang bekerja di salah satu perusahaan tertentu, instansi tertentu, atau di pemerintahan. Nah, kalian butuh sekali dengan orang-orang yang memang bisa mendukung kalian, teman-teman. Misalnya mendukung itu seperti bisa memberikan pencerahan atau arahan yang baik untukmu, entah dalam spiritual, entah dalam arahan-arahan yang baik secara batin ya, seperti misalnya mengarahkan ke hal-hal yang positif sehingga menimbulkan pemikiran-pemikiran yang positif juga untuk menyelesaikan masalah atau permasalahan apapun, atau untuk menyelesaikan pekerjaan apapun. Tapi bisa juga kalian ini minta pendapat dari orang-orang yang memang mumpuni di bidang apa yang kalian butuhkan, misalnya di bidang ahli proyek, ahli ini, ahli itu. Jadi kalian harus istilahnya banyak minta ya pendapat atau menggali ilmu dari mereka, tetapi dengan cara yang luas pastinya ya. Nggak mungkin kan orang ujuk-ujuk ngasih arahan pencerahan kepadamu, pasti ada caranya. Nah, dan kalian juga untuk mencapai kesuksesan atau kebahagiaan dalam kehidupan kalian ini butuh keseimbangan atau kerja keras, dan juga butuh seperti apa ya, kalian tuh seperti harus lebih stabil ini banyak hal. Stabil ini bisa berhubungan dengan kalian bisa mengelola emosi kalian, semakin spiritual juga, dan kalian terus meningkatkan kualitas diri kalian secara pekerjaan ataupun wawasan. Tapi bisa juga kalian ini menjadi orang yang sabar saat ini. Mungkin berbagai proses kehidupan, beban kehidupan yang kalian alami ini membantu kalian menjadi orang yang sabar, yang semakin seimbang, yang semakin bisa menjadikan pedoman buat banyak orang atau menjadi contoh untuk banyak orang, sehingga kalian ini bisa mendapatkan hadiah dari Tuhan, apa yang seharusnya kalian dapatkan, entah cinta yang tadinya berantakan kembali utuh, atau kalian mendapatkan kedudukan yang baik, atau kalian mendapatkan istilahnya ilmu tertentu yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Bisa juga seperti itu. Jadi sesuaikan saja ya teman-teman, ini ranahnya luas banget. Bagi teman-teman harus mencerna baik-baik apa yang saya ucapkan, takutnya salah paham. Begitu ya, itu aja. Kita ngebahas untuk asmara ya. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan pastinya. Dan ini energi general, teman-teman ingat ya. Dan kita ngebahas yang berpasangan dulu. Seperti akan banyak perubahan besar yang akan datang kepadamu. Mungkin beberapa dari kalian ada yang akan rujuk. Bisa gini, maksud rujuk tuh begini teman-teman. Bisa kalian ini terikat dengan satu pernikahan, tetapi mungkin ada tragedi tertentu, ada cerita ya, sejarah apa ya, pokoknya ada cerita lah dalam kehidupan rumah tangga kalian terpisah. Ada yang udah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ya, 3 tahun, 1 tahun, pada akhirnya akan ketemu lagi. Walaupun terpisah mungkin belum ada kata cerai, atau belum ada, pokoknya belum ada legal untuk bercerai, begitulah pokoknya gitu ya. Nah, akhirnya akan ketemu lagi dan kembali bisa membina rumah tangga yang seutuhnya. Dan benar-benar ini perubahan besar dalam hidupmu, karena seperti mengubah titik balik hidupmu menjadi bahagia, tenang, tentram, bahkan berkelimpahan rezeki. Sehingga berkelimpahan ini bukan rezeki aja ya teman-teman, tapi kebahagiaan secara batin yang sangat berlimpah. Sehingga kalian ini bisa menikmati hidup dengan sangat baik, bahkan bisa berbagi dengan orang-orang yang tidak seberuntung dengan kalian secara ekonomi gitu ya. Tetapi bisa juga ini kalian ini mendapatkan kebahagiaan atau perubahan besar dalam hidupmu, karena mungkin rezeki kalian lagi berlimpah, lagi banyak. Apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian upayakan, seperti dikasih peluang yang sangat luas oleh Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan keberkahan rezeki, kesuksesan atau kemudahan. Apapun yang kalian upayakan membuahkan rezeki dan perubahan hidup dalam hal yang positif. Dan sepertinya akan ada kabar baik yang berhubungan dengan kelahiran baru. Seperti akan ada yang punya anak lagi ya, atau punya anak lagi, atau punya anak yang pertama, ada juga seperti itu. Tapi ada juga yang memang seperti ada kabar baik untuk punya cucu, ada juga yang seperti itu.
bukan untuk, mungkin ya lebih tepatnya akan punya cucu gitu ya. Nah, ini sepertinya memang perubahan baik yang berhubungan dengan kebahagiaan, ke arah yang lebih baik lagi, intinya gitu. Dan ini kita ngebahas yang single, seperti yang single ini akan ada pernikahan, akan ada perayaan. Ini perayaan ini bisa pertunangan, bisa juga ini apa sih? Ini bisa juga perayaan itu berhubungan dengan bertunangan, pernikahan, atau ada dari kalian ini sukses menjadi PNS misalnya, sukses menjadi uh, orang yang dikenal oleh orang banyak. Ini bisa berhubungan dengan pekerjaan atau berhubungan dengan uh, skill atau kemampuanmu ya, seperti itu. Tapi bisa juga berhubungan dengan kalian ini mendapatkan berkah rezeki yang lagi berlimpah, entah sukses di bidang usaha, di bidang pekerjaan, ada tender yang berhasil, atau kalian mendapatkan promosi jabatan mungkin seperti itu, atau ada yang jadi PNS mungkin seperti itu ya teman-teman, sesuaikan saja gitu. Tapi ini benar-benar perayaan dan kebahagiaan. Selamat ya. Dan ini kita ngebahas yang single parent, laki-laki dan perempuan. Ini sepertinya rezeki yang lagi datang kepadamu. Saya melihatnya jodoh ya. Banyak dari kalian yang mendapatkan jodoh yang terbaik dalam hidupmu. Ini bisa menikah, bisa juga akan bertunangan atau memutuskan untuk menikah. Bisa juga ini berhubungan dengan kalian akan dapatkan keberkahan rezeki yang berlimpah, dan ini ranahnya besar. Ini buah dari kerja keras kalian yang pernah kalian lakukan selama ini, atau mendapatkan warisan mungkin, atau bisa juga kalian ini mendapatkan gebetan baru atau dijodohkan dengan orang yang terbaik untukmu gitu ya. Ini bagus banget, dan mungkin itu aja sih teman-teman ya. Semoga ini menjadi manfaat dan hal-hal positifnya jadi kenyataan untuk teman-teman. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di subscribe, di komen ya. Untuk mendukung channel aku, tekan loncengnya agar ada pemberitahuan ketika ada video terbaru dari saya gitu maksudnya ya. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.